Selamat jumpa dan terima kasih sobat-sobat semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ibadah ke-40 Persekutuan Doa Alumni SMK 1 PSKD Lintas Angkatan. Shalom. 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 Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Sobat Pendeta Herce Rompis Hutagalung, alumni 71, yang nanti akan melayani kita dengan khotbahnya. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Pendeta Joni Aguswanto yang telah memfasilitasi alumni 70, yang telah memfasilitasi aplikasi Zoom Meeting sehingga kita dapat beribadah virtual malam ini. Juga untuk Sobat Raymond Tumewu yang nanti akan menjadi MC. Terima kasih juga buat sobat-sobat Rusmi Sirgar, Virgo Sinaga dari alumni 71 yang nanti akan membawakan doa pembuka dan juga doa syafaat. Kita doakan bersama semoga ibadah virtual ini dapat berlangsung secara rutin sebulan sekali setiap hari Sabtu kedua bulan yang berjalan. Mohon maaf sobat-sobat kalau saya banyak berdehem karena suara saya masih belum pulih kembali. Bagi sobat-sobat yang ingin memberikan persembahan dapat memberikannya melalui rekening kas PD yang akan ditampilkan di layar nanti sesudah doa syafaat. Persembahan ibadah virtual ke-39, ibadah tanggal 9 September 2023, Persekutuan Doa kita telah menerima sebesar 3.200.000 dari Franky Gagana, Sobat Franky Gagana, alumni 71, Sobat Raymond Tumewu, alumni 74, Carla Wawar, alumni 71, David Yahya, alumni 73, Jerry Lohena Pesi, alumni 74, Virgo Sinaga, alumni 71, Vera Hauchland, alumni 66 di United Kingdom. Lalu dari sobat-sobat yang di Amerika, Sobat Yesi Rawung, Sobat Ake England, dan Sobat Dani Diasoni, alumni 71. Terima kasih sobat-sobat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga pada sobat-sobat yang berada dari luar Jakarta. Ada Sobat Rusmi di Surabaya, lalu saya lihat di sini ada Sobat Arman, kalau nggak salah Sobat Arman ini di Bandung, terima kasih sudah hadir. Sobat Vera Auckland dari Nun jauh di sana di Inggris yang sekarang siang hari ya, kalau nggak salah Sus Vera. Juga untuk Dani Diasoni dan Ake England di Amerika, ekstra pagi bangun hari ini, terima kasih. Sudah mau ekstra pagi bangunnya. Juga terima kasih untuk Ibu Guru Bahasa Jerman pada saat saya dulu sekolah tahun 71, Ibu Evi Mustamu yang mengajar dari tahun 67 sampai 97, yang bulan depan akan berusia 80 tahun. Terima kasih Bu Evi yang sudah hadir terus. Maaf. Sobat-sobat yang terkasih, perlu saya sampaikan pada saat nanti ada pujian lagu, kita juga dapat ikut menyanyi, tapi tidak menyalakan volume suaranya supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam suaranya di link Zoom ini. Lalu di akhir acara nanti kita akan foto bersama, screen capture, yang akan dibimbing oleh Pendeta Joni Aguswanto. Jadi saya harap teman-teman, sobat-sobat akan membuka videonya untuk difoto sebagai dokumentasi. Lalu bisa dikirimkan ke rekan-rekannya yang lain, siapa tahu akan membuat mereka hadir di ibadah kita yang akan datang tanggal 11 November 2023. Terima kasih sobat-sobat. Kita akan mulai ibadah kita dan saya mempersilahkan Sobat Raymond Tumewu, alumni 74, pengarah acara dalam ibadah malam hari ini. Silakan Bro Raymond. Baik,
Terima kasih Sobat Hani. Tentu pertama-tama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena atas anugerahnya kita boleh berhimpun kembali pada malam hari ini, tanggal 14 Oktober 2023 waktu Indonesia Barat. Kita beribadah Zoom yang ke-40. Kita akan awali persekutuan kita malam hari ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Sobat Rusmi Siregar, alumni 71. Silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami alumni SMA PSKD antar angkatan dan guru kami Bu Evi Mustamu, berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Walaupun persekutuan doa ini hanya melalui Zoom. Kami sadar Bapa, kami dapat berkumpul bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena penyertaan-Mu. Pada saat itu ya Tuhan, kami juga mohon supaya kami senantiasa Kau berikan kekuatan untuk terus dapat memberikan pelayanan dan memuliakan nama-Mu selalu. Bapa yang baik, berkati persekutuan doa ini dari awal sampai dengan akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga sobat-sobat kami yang bertugas pada malam ini, khususnya Pendeta Herce yang akan membawakan firman-Mu. Beri dia hikmat bijaksana dalam melayani Engkau pada malam ini. Terima kasih Bapa yang mulia, ampuni dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Ya, doa ini kami naikkan dalam nama-Mu Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Sobat Rusmi Siregar. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Herce Rompis Hutagalung, kita akan menikmati satu lagu pujian dengan judul Besar Anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus, besar anugerah-Mu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Herce Rompis Hutagalung, alumni 71. Malam ini temanya berjudul Berkat di Hari Tua. Diambil dari ayat Alkitab Mazmur 91, ayat 14 sampai dengan 16. Saya persilahkan Ibu Pendeta Herce Rompis Hutagalung untuk melayani kami semua. Terima kasih. Ya, shalom semuanya, shalom. 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 Shalom, saya terus terang aja ini laptop saya agak bermasalah karena bukan laptop saya, jadi agak bingung tadi. Tapi saudara, sobat-sobatku yang kekasih dalam Tuhan, apakah suara saya jelas? Jelas ya? Jelas. Oh ya, jelas ya, puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, anak-anak kami semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami sudah mendengarkan pujian, kami sudah berdoa juga Tuhan, Yesus doa pembukaan dan semuanya. Dan kami percaya firman-Mu ini akan Kau berikan kepada kami semua satu persatu Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik sobat-sobatku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau di hari tua kita ini kita masih menikmati berkat Tuhan. Amin. Ya, Amin. berkat Tuhan itu bukan uang aja ya, tapi kita ada damai di rumah kita. Kita menikmati dengan keluarga kita masing-masing, yang masih punya suami, yang ada istri, yang punya anak, menantu, cucu, semuanya. Itu adalah suatu berkat yang berlimpah-limpah. Mungkin ada juga yang belum punya cucu, nggak apa-apa ya. Bukan diukur dari situ. Tapi berkat yang utama yang Tuhan berikan kepada kita di hari tua ini adalah kita masih bisa menikmati berkat-berkat anugerah Tuhan. Apa itu anugerah? Anugerah itu adalah suatu berkat yang kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan ya. Kita masih bisa melayani Tuhan. Kita masih bisa say hello satu sama lain. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Mazmur 91, ayatnya adalah dari Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya
dan memuliakannya. Ayat 16 ya, ayat emasnya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah suatu berkat yang luar biasa. Ya baik, sobat-sobatku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 mengatakan, di ayatnya 14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Mari sobat-sobatku, walaupun kita di hari tua ini, mungkin kita sudah tidak bisa membaca ya Alkitab karena terlalu kecil, ataupun ada yang masih bisa membaca, ataupun kita nggak bisa dibohongin deh ya, udah umur 70-an ya. Tapi di sini ada yang lebih muda ya, ada yang belum 70, kita ini 71 nih, kurang lebih sekitar 70-an semuanya. Saudara, mari kita menikmati berkat Tuhan di hari tua kita ini. Kita memang ya secara badan rasanya, rasanya ini udah kanan kiri, kepala lah, kaki kita ya, badan mungkin udah tulang-tulang kita rasanya sudah tidak seperti 5 tahun yang lalu ya. Itu benar, itu benar. Tetapi mari kita jangan mengeluh. Mengeluh jangan. Jangan kita kecewa. Jangan mengatakan, aduh, kalau saya dulu ya dalam keadaan 5 tahun yang lalu masih bisa jalan cepat, ataupun kita mungkin ada di antara kita yang sudah ada yang pakai tongkat. Aduh, kalau saya dulu udah jalannya enak, dengkul saya sehat, tulang-tulang sehat. Mari kita jangan mengeluh. Karena biar bagaimanapun juga, kalau kita di hari tua kita, di umur 70-an ini, mari nikmati aja berkat Tuhan ya. Kita jangan mengeluh, jangan kecewa. Tapi kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk umur yang 70. Terima kasih Tuhan untuk umur yang 71, 72. Mungkin ada yang masih 69, ada yang di bawah kita ya. Ada yang di angkatan yang lebih muda dari kita yang 71. Tapi mari, di sini firman Tuhan mengatakan, sungguh, mari kita sungguh-sungguh, hatinya melekat kepadaku. Mari kita melekatkan diri hati kita kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Di hari tua ini, mari kita tetap yang masih bisa baca Alkitab, kita tetap baca Alkitab. Kita tetap ke gereja, jangan sampai absen ya. Sekarang gereja sudah mulai dibuka. Gereja saya juga udah mulai dibuka. Aduh, saudara saya, saya bersyukur ya Tuhan masih percayakan saya. Di hari tua saya ini, kita udah umur 70-an, tapi saya masih Tuhan percayakan untuk memimpin beberapa jemaat begitu ya. Meneruskan almarhum suami saya. Itu luar biasa banget. Pertama kali terkadang saya tuh sedih, saya nangis, aduh gimana ya, apa saya bisa. Tapi saya nggak mau mengeluh, saya tetap mengucap syukur. Di hari tua ini saya masih bisa melayani Tuhan. Nah itu loh, saya masih bisa melayani Tuhan. Nanti sobat-sobatku bilang gini, Bapak Ibu bilang gini, ya Ibu Herce melayani Tuhan, saya nggak melayani Tuhan. Saudara, kita semuanya bisa melayani Tuhan. Dengan cara apa? Kita berdoa. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, itu sudah melayani Tuhan. Apalagi yang sedang memanas sekarang ini, yaitu mengenai Israel dan Palestina ya. Kita jangan lihat Hamasnya, tapi mari kita memberkati dia ya. Saya waktu itu ngobrol-ngobrol sama teman saya bilang, aduh rasanya bagaimana ya sama Hamas itu, rasanya pengen dibom aja saya. Saya bilang nggak boleh begitu. Kita sebagai orang Kristen kita harus memberkati, mengampuni. Kita doakan, ya. Kita jangan ada akar kebencian sama siapapun, ya. Memang kita sedih juga ya, bangsa Israel banyak yang meninggal, anak-anak bayi, orang tua perempuan. Tapi mari kita jangan kecewa sama orang, sekalipun dia menyakitkan hati kita.
Karena firman Tuhan mengatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Mari kita melekatkan diri. Kalau kita mau mendekatkan diri sama Tuhan, tapi ada rasa kecewa, ada rasa kesel, ya kita nggak bisa dekat sama Tuhan gitu. Mari kita hapuskan semua itu. Kita lihat sekarang ini rasanya dengan Palestina ya, dengan Hamas. Mari kita tenangkan hati kita. Kita berdoa bagi Palestina, kita berdoa bagi Israel supaya ada kedamaian. Ya, ada orang bilang, wah ini sudah akhir zaman, sudah perang ketiga, aduh siap-siap kita mau kemana. Kalau itu memang Tuhan izinkan, mari kita tetap melekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan di sini mengatakan, maka kata Tuhan, aku akan meluputkannya. Ya, jadi Tuhan berjanji, kalau kita melekat sama Tuhan, akhir-akhir ini, sekalipun keadaan kita kurang enak mungkin ya, kalau kita melekat sama Tuhan, Tuhan mengatakan, aku akan meluputkannya. Mari kita melekatkan diri. Saudara, saya nggak tahu itu medsos hoax atau enggak ya. Di Indonesia ini sudah di gedung di Bandung itu katanya di depan gedung sate sudah terjadi mau hijat apa namanya, waduh saya udah nggak ngerti deh, sudah menyeramkan ya. Tapi bukannya kita tidak respon, kita respon ya. Tapi yang nomor satu, mari kita melekatkan diri kepada Tuhan. Kita doakan biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Walaupun di kanan, kiri, depan, belakang kita kelihatan banyak orang yang tidak tahu rupanya orang-orang yang memihak kepada Palestina. Mari kita berjaga-jaga. Kita nggak usah komen, saudara ya. Kita nggak usah komen. Kita di hari tua kita ini kita kan sudah tidak mengerti juga politik ya. Kita ini di hari tua ini nggak bisa ikut-ikutan politik lagi. Kita nggak usah lah ikut-ikut. Tapi mari kita melekatkan diri, kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa melekatkan diri kita kepada Tuhan supaya keluarga kita sendiri diluputkan oleh Tuhan ya. Karena ini firman Tuhan yang mengatakannya. Tuhan mengatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tuhan berjanji. Sobat-sobatku, ini adalah firman Tuhan. Ini kita harus percaya dengan Alkitab ini. Ini bukan sembarangan Tuhan ngomong, asal-asalan. Enggak. Tuhan berjanji, aku akan membentengimu. Aku akan meluputkan kamu, katanya. Berarti kita, bukan saya sendiri, tapi semua keluarga kita, bukan masing-masing kita pribadi, tapi semua kita akan diluputkan sama Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan lagi, ayat yang 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Artinya, kita berseru itu kalau kita berdoa, kita memanggil nama Yesus. Kita panggil Tuhan, Tuhan Yesus, tolonglah kami, luputkan kami dari mara bahaya. Juga anak menantu cucu, yang masih ada di luar negeri mungkin, di luar kota mungkin, ataupun sedang bekerja. Mari kita minta diluputkan sama Tuhan. Tuhan berjanji ya. Ya ayat yang 14 mengatakan, kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita dari mara bahaya. Bahkan Tuhan akan membentengi kita. Dan Tuhan mengatakan, kalau bila kamu berseru kepadaku, aku akan menjawab. Artinya, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan mendengar. Nggak mungkin Tuhan nggak mendengar seruan kita. Tuhan pasti jawab doa kita. Amin. Ya. Terus makanya mengatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ya, dalam kesesakan. Mari itu dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan.
bukan karena keadaan kita pada saat ini yang sedang memanas ya antara Israel dan Palestina, bukan itu aja. Tapi dalam kesesakan kita mungkin kita menghadapi sekeliling kita, tetangga kita, ataupun anak-anak kita, menantu-menantu kita, atau cucu kita, atau saudara. Saya percaya ya, saya juga punya saya punya 2 anak laki-laki. Saya mempunyai, udah jelas menantu saya perempuan ya. Menantu saya perempuan, lalu saya mempunyai cucu 4 ya. Jadi maksud saya tuh pasti nggak bisa dibohongin deh ya, kita sama menantu bagaimana. Ada kurang cocoknya, bukan kurang cocok ya, kurang bebas karena menantu saya perempuan. Saya nggak punya anak perempuan ya, tapi apapun itu ada aja ya, biarpun kita punya anak perempuan, ada aja seleknya gitu ya. Tapi mari kita di hari tua kita ini lebih sabar ya. Kita lebih sabar menghadapi semuanya ini. Apapun yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam keluarga kita, mari kita lebih sabar, lebih wise sedikit, lebih bijak ya. Lebih kita mengucap syukur, makanya kita harus melekat sama Tuhan. Kalau kita nggak melekat sama Tuhan, berkat di hari tua kita itu tidak akan sampai kepada kita. Kita tidak akan menikmati semuanya itu. Karena firman Tuhan di ayat 16 mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, firman Tuhan bilang dengan panjang umur. Kita di hari yang umur yang sekian ini, umur 70-an, mungkin kita bisa sampai 80, 90, 100, kita nggak tahu ya. Tapi di hari sekarang ini kurang lebih sekitar 70, ada yang lebih, ada yang kurang ya. Mari kita mengucap syukur. Jangan kita terlalu bersungut-sungut melihat anak-anak kita kecewa dengan mereka. Yang udah pasti jelas lah ya, umur kita sama anak kita maupun menantu mungkin cucu sudah beda, zamannya juga sudah beda, saudara. Cucu saya lebih pinter main gadget daripada saya. Saya baru mau WA, mereka udah langsung bisa cepet bales. Aduh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mari kita nikmati apa adanya kita mengucap syukur. Jadi kita menikmati berkat Tuhan. Karena di ayat 16 mengatakan, tadi saya ulangin lagi, di ayat 16 mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Wow, luar biasa. Tuhan akan kenyangkan kita. Mungkin kenyangkan di bidang apa? Jasmani, rohani kita, materi kita dikenyangkan oleh Tuhan. Jangan menganggap, wah, Ibu Hersa nggak tahu ya, saya itu uang saya pas-pasan, nggak apa-apa. Tuhan, kalau Tuhan mau kenyangkan kita tuh bukannya berarti kita harus ada uang juta-jutaan, baru itu namanya Tuhan kenyangkan kita, bukan itu. Tapi kita bisa menikmatikan ajaran doa Bapa kami kan mengatakan, Tuhan berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, ya. Jadi kita di hari, apalagi kita udah tua ya, udah, kalau saya sih terus terang aja, makanan juga saya udah nggak terlalu makan daging ya, kita udah nggak terlalu makan asin ya, kita sudah membatasi makanan-makanan kita. Ya udah, kita nggak usah sesali itu ya, nggak usah sesali. Memang kita rasanya ya berat ya pada saat-saat ini, apalagi keuangan. Saya nggak tahu keuangan dari Bapak Ibu, sobat-sobatku yang kekasih, apakah ketergantungan dari anak menantu uangnya per bulan gitu ya. Jadi memang agak yang masih tergantung dari anak atau menantu memang agak gimana, agak nggak enak gitu ya rasanya dari anak, dari menantu. Saudara, saya puji Tuhan, saya di hari tua saya ini saya nggak tergantung dari mereka. Bukan berarti saya
berkelebihan. Enggak. Karena saya sudah biasa ya di hari tua kita ini ya, kita hidup sederhana ya. Kita udah bagaimana ya, baju juga kita yang murah-murah aja, enggak. Kalau saya ya, saya nggak tahu kalau yang lain ya. Sederhana aja kalau saya bisa beli. Rumah saya dulu di Cempaka Mas ya, di Jakarta di Cempaka Mas. Jadi saya memang deket dari Mall Cempaka Mas, yang di situ tuh murah-murah semua. Jadi saya selalu belanja di situ ya. Saya mengucap syukur sama Tuhan ya. Kalau saya beli batik, kalau seragam di gereja kan, saya pikir, wah ini mereka mau yang mahal, yang masih muda-muda, nggak apa-apa. Tapi saya dengan yang murah-murah, yang biasa aja, saya nikmati. Itulah berkat Tuhan kita di hari tua. Kalau kita menikmati apa adanya kita, itu suatu berkat yang luar biasa. Benar. Jangan kita melihat lagi bagaimana kita dulu masih muda, bagaimana kita dulu masih, ataupun kita masih kuat, ataupun bagaimana kita dulu masih sehat ya. Udah nggak usah lah. Apapun yang diizinkan Tuhan pada saat ini, mungkin ada sakit tulang sedikit, linu-linu ya orang itu. Mari kita mengucap syukur, kita doakan. Saya percaya, saya sangat percaya Tuhan pasti menyembuhkan kita. Dan Tuhan pasti meluputkan kita dari mara bahaya. Mari kita mengucap syukur, yang penting kita melekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena dari ayat 14 itu mengatakan sungguh hatinya melekat. Hanya satu yang Tuhan mau. Mari kita melekat, hati kita melekat kepada Tuhan. Artinya, mari kita mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan mentang-mentang, aduh Oma udah tua ya. Udah Oma di rumah aja. Nggak usah ikut ke gereja, dari YouTube aja. Jangan. Kita sekarang sudah onsite ya. Jangan online lagi. Kalau Zoom ya, kalau Zoom ini malam ini ya kita nggak bisa. Nanti aku mau datang dari Amerika ya repot juga ya tiap sebulan sekali. Kalau terkecuali persekutuan kita PSKD ini, itu pun mari kita syukuri. Mari kita mengucap syukur kalau kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan bertemu di Zoom ya. Ini suatu berkat yang luar biasa. Mungkin kalau saya di teman-teman saya dengan seumuran kita ini yang rutin setiap sebulan sekali kita mengadakan Zoom itu saya nggak ada loh, nggak ada. Rutin ya, yang rutin. Kalau sekali-sekali ketemu, kalau ada yang ulang tahun, ataupun ada itu ulang tahun ya, ataupun dia ada cucunya yang ulang tahun, baru kita diundang. Jadi bukannya ibadah rutin seperti malam ini. Mari kita bersyukur, ini suatu berkat yang luar biasa. Ini suatu anugerah yang besar bagi kita. Benar, saudara, mari kita nikmati aja. Karena Tuhan berjanji, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tuhan akan kenyangkan kita. Kenyangkan itu jangan nanti berasnya jadi banyak ya, beli supaya Tuhan kenyangkan kita, bukan itu ya. Kita makan juga udah nggak bisa banyak lagi kan, makan seadanya. Kenyang. Bersyukurnya kenapa? Kalau dulu kita makan banyak baru kenyang, ya enggak? Kalau sekarang di hari tua kita ini, kita makan sedikit tapi kita kenyang, ya enggak? Kita bersyukur, kita nggak usah makan daging mungkin, tapi kita kok bisa sehat ya. Kalau dulu mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu, aduh saya mesti sop daging supaya sehat katanya. Tapi sekarang mari kita nikmati. Mari kita nikmati berkat Tuhan ini. Supaya di hari tua ini, berkat Tuhan itu berlimpah atas kita. Dan orang yang melihat kita itu bersyukur. Saudara, saya di jemaat saya, di gereja saya, orang selalu bilang ini,
Aduh, Ibu Herce, saya seneng banget deh lihat Ibu Herce, kayaknya sukacita terus. Kenapa ya? Apa sih apa namanya sehat? Padahal saudara kalau kita udah 70-an ini nggak bisa dibohongin lah ya, ada aja sakit-sakitnya. Tapi saya nggak mau mengeluh dengan sakit saya ini. Saya tidak mau mengeluh. Saya selalu mengucap syukur. Saya bilang, Tuhan, memang saya selalu ada di dengkul saya ya. Saya selalu bilang ini, Tuhan, terima kasih untuk kesembuhan dengkul saya. Padahal saya belum sembuh sakit saya, tapi saya beriman dan saya selalu berdoa supaya saya tidak ngomel. Kalau saya ngomel, aduh Tuhan, kapan sih saya ini sembuhin kaki saya? Aduh, kapan sih gini nih? Ya, aduh, saudara, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Supaya di hari tua kita ini kita bisa nikmati. Amin ya. Semua jemaat saya sampai bilang ini, aduh Ibu Herce kok bisa sih selalu sukacita. Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai mereka bilang, emangnya Ibu Herce ini nggak punya masalah ya? Saudara, soal masalah. Ya sebagai apa namanya, gembala sidang, gembala itu kan nggak tahu dia masalah saya mungkin udah dulu apa namanya gunung yang paling besar, Gunung Semeru, masalah saya banyak banget. Tapi saya serahkan semua masalah saya juga kepada Tuhan, karena memang bagi saya untuk mengembalakan itu tidak mudah ya, tidak mudah ya. Jadi saya kalau nggak deket sama Tuhan itu mungkin saya nggak tahu. Makanya firman Tuhan ini saya paling senang mengatakan sungguh hatinya melekat, itu adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan nanti sobat-sobatku, Bapak Ibu, Oma Opa yang ada di sini sama kayak saya sudah Oma-Oma, jangan lagi kita bersungut-sungut, kecewa. Kalau kita bisa aja kecewa ya, kalau melihat mungkin dalam sekitar kita, anak-anak kita mungkin ngelawan atau kesel, apa yang kita mau. Saya juga pernah, saudara ya, misalkan gini, saya sakit, saudara, saya sakit. Lalu baru seminggu kok saya sakit lagi gitu ya. Aduh, saudara, menantu saya bilang gini, aduh mama, menantu saya itu panggil saya mama ya. Aduh mama, bukannya kemarin sakit, kok sekarang sakit lagi sih? Emang kan dokter bilang apa? Udah minum belum obatnya? Kok udah mau ke dokter lagi? Aduh saudara, saya dibilang begitu aja rasanya kayak tersinggung gitu ya. Saya bilang, aduh siapa yang mau sakit ya? Saya juga nggak mau sakit ya. Cuman kita kan nggak tahu ya, umur 70 ini ada aja baru minum obat aja, aduh baru yang satu udah mendingan, yang satu muncul lagi gitu yang lain ya. Ada aja ya, udah pusingnya hilang, tiba-tiba punggung tulang kita nih kok kayak ada rematik gitu ya. Udah yang satu sembuh, ada aja yang tiba-tiba kok kayaknya kenapa ya, apa darah tinggi gue, apa darah tinggi gitu ya. Tapi saudara, saya karena saya selalu dekat sama Tuhan, saya selalu baca Alkitab. Setiap pagi saya baca Alkitab, saya berenungkan firman Tuhan, saya memuji, menyembah Tuhan. Karena itulah kekuatan saya, karena itu janjinya Tuhan. Janji Tuhan mengatakan, sungguh hatinya melekat, itu caranya kita melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan membentengi kita, Tuhan akan menyertai kita, bahkan dengan panjang umur, Tuhan akan kenyangkan kita, dan Tuhan akan perlihatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Luar biasa ya. Mari saya ajak bagi sobat-sobat yang ada di sini, apapun masalahmu, serahkan semua kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga ada yang mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu ya. Kita khawatir apa, kita serahkan kepada Tuhan. Tapi jangan dari mulut kita mengeluh. Jangan dari mulut kita kecewa. Jangan dari mulut kita bersungut-sungut. Jangan. Seandainya pun itu akan terjadi, mari kita tahan diri. Tahan diri itu, oh Tuhan, saya nggak mau Tuhan, saya diam aja. Lebih baik kita diam dulu.
diam dulu, masuk kamar dulu, kita tenangkan diri kita, lalu kita baru kita berdoa, baru kita bisa berdoa. Itu aja Bapak Ibu Saudara sekalian, ini firman Tuhan ini adalah ayat emas saya. Benar, ayat emas saya yang membuat saya semangat hidup. Ya, yang ayat firman Tuhan ini Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ini adalah ayat emas kita di hari tua. Karena disinilah firman inilah sudah mencakup kesemuanya. Sudah mencakup bahwa Tuhan akan menyertai kita. Luar biasa. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Sebentar, tidak terasa loh. Ini tiba-tiba Oktober udah mau habis ya. Kok udah tanggal 14 saja. Begitu ya. Tiba-tiba sebentar lagi udah mau Natal. Natal itu kita semua dunia tahu. Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu banyak tema Natal. Immanuel, Tuhan beserta kita. Di firman Tuhan ini ada di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 ini mengatakan, aku akan menyertai dia. Ya, jadi Tuhan akan menyertai kita. Luar biasa, saudara. Tuhan akan menyertai kita, meluputkan kita, membentengi kita. Bahkan Tuhan akan mengenyangkan kita. Dan Tuhan akan memberikan keselamatan dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Dan saya percaya, kalau itu kita lakukan, kita melekat kepada Tuhan. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 pasti terjadi dalam hidup kita pribadi. Yang masih punya suami, anak, menantu, cucu yang ada, pasti itu terjadi. Saya percaya. Karena apa? Kalau sungguh hatinya melekat itu berarti kita berdoa. Tuhan kan mengatakan, kalau engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan bilang kalau kita berdoa, Tuhan menjawab. Kita sebagai orang tua, pasti kita mendoakan suami, istri, ataupun anak, menantu, cucu kita. Benar nggak? Ya kan? Pasti Tuhan jawab. Saudara, inilah kunci kebahagiaan kita di hari tua. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan, akan kuperlihatkan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ayat ini. Sangat luar biasa ya. Tanpa terasa sebentar lagi kita sudah mau masuk tahun 2024 ya. Mari kita menikmati berkat Tuhan apa adanya. Ya, nggak usah ditambah kurang, nggak usah malu ya. Mungkin ada yang sudah pakai tongkat, ada yang sudah pakai apa namanya, jalannya udah agak ini ya. Dulu saya waktu ada acara dengan Vera ya, waktu itu yang di Kuitang, waktu Vera ada di Indonesia, ada yang jalannya sudah lambat ya, orang bilang jalannya seperti kura-kura karena lambat ya. Enggak apa-apa, kita nggak usah malu. Nggak usah malu. Justru kita bangga ya. Kita di hari tua ini kita masih bisa ketemuan, kita masih bisa say hello, kita masih bisa bersekutu. Kita masih bisa bertemu di Zoom sebulan sekali. Saya maafkan saya terkadang nggak bisa hadir, saudara, saya minta maaf banget. Aduh, saya tuh ya begini, saya tuh kalau dibilangin repot ya repot banget gitu ya. Saya sangat repot sekali karena kalau dulu mungkin saya masih ada almarhum suami saya, jadi saya nggak terlalu bagaimana ya. Ya saya nggak terlalu repot. Kalau sekarang nih udah saya seluruhnya, jadi saya harus saya harus mengikuti yang A, saya mesti lihat yang B, saya mesti lihat yang C, saya mesti lihat yang D. Aduh, itu saya membutuhkan waktu yang banyak dan saya harus benar-benar mesti minta hikmat dari Tuhan dan saya mesti benar-benar melekat kepada Tuhan karena orang yang saya ketemuin ini semua adalah
jemaat daripada Tuhan Yesus. Saya ini bukan pengusaha. Kalau pengusaha ya orang-orang bisnis. Tapi saya ketemu orang-orang anak-anak Tuhan Yesus. Jadi saya harus hati-hati, jangan sampai salah ngomong. Begitu, saudara ya. Ya, baik, sobat-sobatku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita nikmati berkat Tuhan di hari tua kita ini ya. Jangan lagi kita bersungut-sungut. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, itu suatu berkat. Banyak orang yang lebih lebih pintar dari kita, mungkin lebih kaya dari kita, ataupun dia lebih segala-galanya dari kita. Tapi kenapa Tuhan pilih kita PSKD 1 lintas angkatan di setiap sebulan sekali? Ini adalah suatu anugerah Tuhan. Amin. Ini anugerah Tuhan yang kita nikmati bersama-sama ya. Mari kita nikmati, nggak usah lagi lihat kelemahan satu sama lain. Kita nggak usah lihat lagi yang masih punya suami, yang masih punya istri, yang masih punya anak, menantu, cucu, semua. Nggak usah lihat kelemahan mereka. Tapi kita lihat ada Yesus di dalam keluarga kita. Itu aja. Itulah berkat di hari tua kita. Ya, puji Tuhan, sekian firman Tuhan, dan mari kita satu di dalam doa ya. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan kalau di hari tua kami ini kami masih bisa menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Bahkan di dalam Mazmur 91, Engkau berjanji dengan panjang umur, Engkau akan meluputkan kami ya Tuhan. Engkau akan memberikan kenyang bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan kami akan memberkati bagi suami yang masih ada Tuhan yang hadir di sini. Suami, istri, anak-anak kami semua Tuhan, menantu cucu kami yang ada yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Berkati keluarga kami ini Tuhan, agar keluarga kami ini semua menyembah Yesus. Kami semua datang meninggikan nama Tuhan. Kami semuanya Tuhan, sampai keturunan kami selanjutnya. Kami berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, agar kami semua tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Lindungi kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu kami semua. Berkat keluarga ini kami mengucap syukur, yang sedang bekerja, yang sedang bersekolah, cucu kami semuanya, maupun anak-anak kami semuanya Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih Ibu Pendeta RT Rompis. Selanjutnya sebelum kita memasuki doa syafaat, kita akan mendengarkan satu pujian dengan judul Karena Aku Kau Cinta. Mampu
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan berdoa syafaat dan doa akan dibawakan oleh Sobat Virgo Sinaga, alumni 71. Silakan. Mari sobat-sobat sekalian, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan, kami kasihi, dan kami muliakan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu Bapa yang bergabung di persekutuan doa alumni PSKD 1 Lintas Angkatan. Kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus untuk bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan kasih setia-Mu pada kami semua peserta ibadah virtual ini. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus di dalam diri kami yang terus menggerakkan kami untuk boleh tetap setia menghadiri ibadah virtual ini setiap bulan. Kiranya doa pujian yang telah kami naikkan dan yang akan kami naikkan malam ini berkenan kepadamu ya Bapa, dan khususnya firman-Mu yang telah kami dengar yang dibawakan sobat kami hamba-Mu Pendeta Herti Rompis, di mana kami diingatkan untuk menikmati berkat-berkat-Mu di hari tua kami, supaya kami selalu melekat kepadamu ya Bapa. Kiranya firman-Mu merubah hati dan perilaku kami untuk lebih mengasihi-Mu lagi dan mengasihi sesama kami melalui ketaatan kami untuk rajin membaca firman-Mu dan hidup dalam firman-Mu serta melakukannya. Ya Bapa di surga, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk beberapa sobat-sobat alumni kami, yaitu Sobat Teti, alumni 77, yang menemani anaknya yang sedang ujian di Australia. Kiranya Engkau ya Tuhan menjaga dan melindungi Leti selama keberadaannya di sana. Kami juga berdoa untuk sobat kami Isabella, alumni 71, yang merawat suaminya yang sedang sakit. Bapa, berikanlah kesabaran dan kekuatan bagi Isabella untuk merawat suaminya dengan penuh kasih sayang. Kami juga doakan mungkin ada di antara sobat-sobat kami yang terbaring di rumah atau di rumah sakit ataupun sedang dalam pemulihan. Sembuhkanlah mereka ya Bapa, berkati semua pengobatan yang diberikan para dokter. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk semua gereja-gereja dan jemaatnya di Indonesia ini. Berkati semua pelayanannya supaya nama-Mu selalu ditinggikan dan dimuliakan di muka bumi Indonesia ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk persiapan pemilihan presiden. Sudah ada beberapa calon presiden Tuhan. Kasihani bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Kiranya presiden yang terpilih tahun depan dan yang Engkau pilih juga adalah sosok yang takut akan Engkau Tuhan, yang memperdulikan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ini, supaya Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi dalam bidang pendidikan, ekonomi, pembangunan, dan ideologi Pancasila tetap ditegakkan dan lainnya Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau ya Allah Tuhan semesta alam mempunyai rencana yang indah bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Berkati semua masyarakat Indonesia ini. Bapa di surga, masih banyak yang akan kami doakan, tapi Engkau Allah Bapa yang Maha Tahu, yang akan memberikan kepada kami sesuai dengan kehendak. Inilah doa dan permohonan syafaat kami ya Bapa, yang kami alaskan dan kami naikkan hanya dalam nama satu yang terindah, yaitu Yesus Kristus, perisai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan slide penayangan pengumuman dari persekutuan doa kita.
Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan doa berkat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Herce Rompis, dan selanjutnya akan ditutup dengan lagu, dengan pujian Bapa terima kasih. Mari sobat-sobatku yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertaimu, dan melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Sobat-sobat sekalian, mari silahkan membuka kamera. Kami akan mengambil foto. 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Silahkan sobat-sobat yang masih ingin menyampaikan salam, kami Halo, memberikan kesempatan. kabar? Agus. Barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Terima kasih Pendeta Herce, luar biasa. Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih Ibu Pendeta Herce. Luar biasa. Virgo, Ayo, suaminya Isabella apa sakit ya? Jangan ini, sakit. hadir. Kurang inilah. Hilang. Terus Ini di rumah. Oke. Oke, ya sobat-sobat sekalian, kalau nanti ada yang masih mau bertegur sapa lagi, silahkan. Sementara saya ingin menyampaikan dulu bahwa ibadah kita malam hari ini dihadiri oleh 20 orang peserta, dengan yang paling senior adalah selain Ibu Evi adalah Sobat Vera Hovland dari Inggris di alumni 66. Jadi terima kasih semuanya. Lalu ingin saya sampaikan di ibadah bulan depan, mulai bulan depan, kalau biasa saya tulis kita mulai jam 8, tapi mulai bulan depan jam 7:30 pun kami sudah membuka link Zoom ini, sehingga mungkin lebih banyak waktu untuk bertegur sapa sebelum kita mulai jam 8:15. Lalu di akhir seperti ini pun kita akan persilahkan, cuman harus bergantian, jangan semuanya ngomong. Kalau semuanya ngomong nggak ada yang bisa dengar. Jadi kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu atau ada yang mau berbicara kepada siapa, angkat tangan, raise the hand. Lalu kita akan tunjuk, misalnya silakan beraka, ngomonglah, mau ngomong sama siapa gitu. Jadi jangan semuanya halo siapa, nggak ada kedengaran kalau gitu. Sebelum kita tutup malam ini, ada yang mau bertegur sapa dengan siapa? Silahkan, mungkin angkat tangan sebelum ini diberikan izin supaya tidak bertubrukan ngobrolnya. Pasti suruh ngobrol. Sesvera, silakan Sesvera. Tina mau ngomong. Apa kabar lu, Dini? Siapa lagi yang masih mau bicara? Bu Evi mungkin? Ibu Evi, selamat malam.
Malam, ini lagi rame malam saya semua. nih. Jadi dari tadi ribut. Oh, Malam, Pendeta Joni, semuanya, Pendeta RT, terima Semuanya. kasih Ya, firman-Nya. selamat malam. Ya, terima kasih Pendeta terima kasih semuanya. Bye-bye. Sehat-sehat. Rusmi, bye-bye. Bye-bye semua. Bye-bye semua. Bye. Berkati. Sehat semuanya. Sehat-sehat. Terima kasih Harja. Ya, terima kasih atas Oke, kayaknya sudah.